Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Oke, sekarang saya akan berbagi informasi, berbagi ilmu tentang diksi. Yang pertama, apa sih itu diksi? Tentu teman-teman sudah sering dengar di pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Syarat dari diksi untuk dapat menghasilkan suatu cerita yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan. Nomor 3, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, ciri-ciri dari diksi. Setelah sebelumnya kita mengetahui syarat-syarat dari diksi, tentu kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari diksi tersebut. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat membedakan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Fungsi diksi. Dengan diksi ini, maka suatu kata akan dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa lebih tepat dan juga sesuai dalam penggunaannya. Ketepatan pemilihan kata ini memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang berbeda antara pembaca dan penulis. Selain itu, fungsi diksi juga bertujuan untuk memperindah kalimat. Pengarang atau penulis juga bisa membuat cerita itu menjadi lebih runtut. Berikut ada beberapa fungsi diksi yang lain. Yang pertama, membuat para pembaca memahami apa yang ingin diutarakan atau disampaikan oleh penulis dan pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Setelah mengetahui syarat-syarat, ciri-ciri, fungsi dari diksi, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari diksi. Yang pertama, jenis diksi berdasarkan maknanya dan jenis diksi berdasarkan leksikal. Jenis diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, makna denotatif, dan yang kedua, makna konotatif. Makna denotatif. Denotatif tersebut berarti makna asli, makna asal, atau juga makna yang sebenarnya dari suatu kalimat ataupun kata. Berikut contohnya. Badan Anita sangat kurus. Kata kurus tersebut memiliki makna denotatif. Keadaan tubuh Anita yang lebih kecil dari ukuran badan normal. Makna konotatif. Konotatif adalah menyatakan makna yang memiliki arti bukan yang sebenarnya dari sebuah kalimat ataupun kata. Berikut contohnya. Budianto sangat bahagia, mungkin karena dia sedang mendapat durian runtuh. Kata durian runtuh tersebut diartikan bahwa Budianto sedang mendapat banyak keuntungan. Yang selanjutnya, Budianto merupakan murid yang kutu buku. Jadi, tidak kaget kalau dia pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Kata kutu buku tersebut diartikan
bahwa Budianto itu sangat suka membaca buku. Oke, selanjutnya jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai makna yang sama. Dengan kata lain, sinonim ini merupakan sebuah persamaan kata. Berikut contohnya. Yang pertama, bahagia sama dengan senang. Yang kedua, matahari sama dengan mentari. Yang ketiga, cantik sama dengan elok. Yang keempat, lezat sama dengan enak. Yang kelima, pintar sama dengan pandai. Yang kedua, antonim. Antonim merupakan kata yang mempunyai makna yang berlawanan. Artinya, dalam kata lain, antonim ini merupakan lawan kata. Berikut beberapa contoh dari antonim. Pertama, naik lawan katanya turun. Yang kedua, besar lawan katanya kecil. Yang ketiga, banyak lawan katanya sedikit. Yang keempat, tinggi lawan katanya pendek. Kelima, gelap lawan katanya terang. Yang keenam, cepat lawan katanya lambat. Yang ketujuh, ganteng lawan katanya cantik. Mahal lawan katanya murah. Selanjutnya yang ketiga, homonim. Homonim merupakan kata yang mempunyai makna yang berbeda, namun pada lafal dan ejaannya itu sama. Berikut contohnya. Yang pertama, pada pertengahan bulan, ibu selalu menerima upah kerja. Contoh yang kedua, bulan purnama tersebut terlihat sangat jelas dan banyak bintang yang menemaninya. Kata bulan pada contoh kalimat di atas itu memiliki lafal dan ejaan yang sama, tetapi memiliki arti dan makna yang berbeda. Pada kalimat 1, kata bulan menunjukkan tanggal, sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan bulan yang ada di langit. Yang keempat, polisemi. Polisemi merupakan kata yang mempunyai banyak arti atau juga pengertian. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, menabung di bank, maka kita akan mendapatkan bunga. Yang kedua, Anita merupakan bunga desa di kampung ini. Pada kalimat pertama, kata bunga itu menunjukkan bahwa keuntungan dalam menabung di bank. Pada kalimat 2, mengarah pada perempuan yang paling cantik yang ada di kampung ini. Yang kelima, homograf. Homograf merupakan kata yang mempunyai makna dan lafal yang berbeda, namun mempunyai cara ejaan yang sama. Berikut contohnya. Kalimat pertama, Anita suka makan tahu goreng di ujung jalan. Kalimat kedua, Anita tidak tahu bahwa kalau hari ini hari Rabu. Kata tahu pada kedua kalimat dituliskan itu memiliki cara ejaan yang sama. Pada kalimat pertama menunjukkan pada arah makanan, sedangkan pada kalimat kedua menunjukkan lupa pada hari. Selanjutnya yang keenam, homofon. Homofon merupakan kata yang mempunyai makna dan ejaan yang berbeda, namun mempunyai lafal yang sama. Berikut beberapa contoh dari homofon. Kalimat pertama, Anita sedang mentransfer uang di bank. Kalimat kedua, Bang Dimas merupakan kakak dari Anita. Kata bang dan bang mempunyai lafal yang sama dan mempunyai ejaan serta juga makna yang berbeda. Pada kalimat pertama itu menunjukkan tempat, serta kalimat kedua menunjukkan arti dari saudara. Oke, yang terakhir, hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan kata yang mewakili banyak dari kata lain. Jadi sebuah kata hipernim tersebut bisa menjadi kata umum dari penyebutan kata lainnya. Sedangkan untuk hiponim merupakan kata yang terwakili artinya oleh suatu kata hipernim. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, di hutan itu banyak segala jenis binatang buas, misalnya seperti harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Untuk kata hipernimnya binatang buas, sedangkan untuk kata hiponim harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, Budianto ke supermarket untuk membeli sayur-sayuran
seperti sayur bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Untuk kata hipernimnya sayur-sayuran, sedangkan kata hiponimnya bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang diksi. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.